Selamat sore, kita bertemu pada mata kuliah Dasar Analisis Dampak Lingkungan bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, setelah UTS, kita akan membahas modul 5 dengan topik evaluasi dampak lingkungan. Modul ini membahas pengertian evaluasi dampak lingkungan, evaluasi dampak lingkungan terhadap komponen lingkungan fisik dan kimia, biologis, dan sosebud. Secara keseluruhan modul ini akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan pada minggu ini ya, sampai 3 minggu berikutnya. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pertama, evaluasi dampak fisik dan kimia. Yang kedua, evaluasi dampak biologis. Yang ketiga, evaluasi dampak sosebud. Dan yang keempat adalah evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 tahap belajar, di mana pada minggu ini kita akan membahas evaluasi dampak lingkungan bagian pertama, yaitu evaluasi dampak fisik dan kimia. Nah, sebelum kita membahas tentang evaluasi dampak lingkungan fisik dan kimia, ada baiknya kita akan membahas beberapa pengertian, termasuk terkait dengan langkah-langkah dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan terdiri dari 4 tahapan ya, atau 4 langkah, di mana 3 langkah sudah dibahas pada minggu sebelum UTS, yaitu langkah dasar. Langkah dasar ini meliputi memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman mengenai analisis dampak lingkungan, juga memahami baku mutu lingkungan, ya, deskripsi rencana kegiatan atau usaha, dan menyusun kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Nah, langkah yang kedua yang strategis berikutnya adalah menyusun rona lingkungan. Jadi rona lingkungan ini termasuk menetapkan komponen lingkungan dan parameter yang akan diteliti, menetapkan metode pengukuran komponen lingkungan atau parameter yang akan diukur, ya, mengumpulkan data sekunder, mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, kemudian analisis laboratorium, pengolahan dan analisis data, dan menyusun laporan rona lingkungan. Berikutnya dilakukan perkiraan dampak lingkungan. Nah, ini sudah dibahas pada minggu sebelumnya. Perkiraan dampak lingkungan ini meliputi pendugaan rona lingkungan di masa mendatang tanpa adanya rencana kegiatan atau usaha. Juga melakukan pendugaan rona lingkungan di masa mendatang dengan adanya rencana usaha atau kegiatan. Dan menetapkan dampak pada setiap komponen lingkungan, baik positif maupun negatif, yang disebut sebagai dampak penting hipotetik. Nah, setelah dilakukan perkiraan dampak,
selanjutnya akan dilakukan evaluasi dampak lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan ini bertujuan untuk mengetahui ya, dampak penting dari suatu kegiatan atau usaha. Jadi setelah dilakukan identifikasi dan perkiraan dampak, maka untuk dapat diambil suatu keputusan, perlu dilakukan pengukuran, kemudian dilakukan interpretasi, dan evaluasi dampak. Nah, apa itu evaluasi dampak? Evaluasi dampak dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang komponen lingkungan apa saja yang terkena dampak dan seberapa besar dampak itu terjadi yang diakibatkan oleh suatu rencana kegiatan atau usaha. Nah, dengan informasi yang diperoleh dari evaluasi dampak ini akan dapat diputuskan macam dan jenis mitigasi dampaknya. Ya, mitigasi dampak itu artinya upaya untuk mengurangi risiko dari dampak yang akan terjadi. Lebih jauh, dapat diketahui seluruh komponen lingkungan yang terkena dampak. Dan juga dapat diketahui apakah ilmu pengetahuan dan teknologi mampu untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang muncul. Oleh karena itu, dalam tahapan ini, evaluasi dampak ini adalah pencermatan yang mendalam tentang dampak penting. Evaluasi dampak dilakukan dengan telaah atau kajian holistik seluruh komponen dan parameter lingkungan yang mengalami perubahan mendasar akibat dari rencana suatu kegiatan atau usaha atau proyek. Nah, nanti penting dipahami apa yang dimaksud dengan komponen lingkungan dan apa yang dimaksud dengan parameter lingkungan. Evaluasi dampak melalui kajian yang holistik akan menghasilkan informasi atau pengetahuan mengenai sifat dampak dan tingkat kepentingan dampak atau besaran ukuran dampak, yaitu yang disebut sebagai dampak penting atau dampak tidak penting. Nah, dampak tidak penting ini adalah perubahan lingkungan hidup yang tidak mendasar dan masih dapat ditolerir. Jadi dampak tidak penting ini dampaknya tidak mendasar ya, dan dapat ditoleransi. Sedangkan dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Nah, adapun kriteria dan ukuran dari suatu dampak penting ya ada 6 kriteria dan ukuran. Yang pertama adalah jumlah manusia yang terkena dampak. Nah, manusia yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari suatu kegiatan, ya, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari kegiatan di wilayah tersebut. Jadi ada suatu penilaian dampak itu dianggap penting apabila jumlah manusia yang terkena dampak dan tidak menikmati manfaat dari kegiatan tersebut lebih besar atau sama dengan jumlah manusia yang menikmati manfaat dari kegiatan tersebut.
Yang kedua adalah luas wilayah persebaran dampak. Nah, dampak dikatakan penting dilihat dari luas wilayah persebaran dampak apabila dampak lingkungan suatu kegiatan bersifat penting bila usaha atau kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak atau terjadi kumulatif dampak. Jadi dinilai luas wilayah persebaran dampak. Yang ketiga adalah lamanya dampak berlangsung. Lamanya dampak berlangsung, ini dampak lingkungan bersifat penting bila usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan. Jadi lamanya minimal dampak ini berlangsung pada satu tahapan. Yang disebut tahapan kegiatan itu adalah mulai dari tahap prakonstruksi, nanti ada tahap konstruksi, tahap operasional, dan tahap pasca operasi. Yang keempat adalah intensitas dampak. Intensitas dampak mengandung pengertian yang timbul bersifat hebat, drastis, serta berlangsung di daerah yang bersifat luas dalam kurun waktu yang relatif singkat. Itu disebut sebagai intensitas dampak. Yang kelima, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak. Dampak tergolong penting bila dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus-menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu atau beragamnya dampak lingkungan bertumpuk dalam satu ruang tertentu sehingga tidak dapat diasimilasikan oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya. Sedangkan yang keenam adalah berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Jadi dampak bersifat penting apabila perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia, misalnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana usaha atau kegiatan antara lain. Jadi ini komponen lingkungan. Jadi ada komponen, ingat, jadi komponen lingkungan, ada komponen geofisik kimia, ada komponen lingkungan biologi, dan ada komponen lingkungan sosial ekonomi budaya atau SESEKBUD. Ini yang dimaksud dengan komponen lingkungan. Sekali lagi, jadi komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana usaha atau kegiatan bisa terhadap komponen geofisik kimia, komponen biologi, dan atau komponen SESEKBUD. Nah, apa itu komponen lingkungan geofisik kimia? Komponen lingkungan geofisik kimia diantaranya adalah sumber daya geologi, tanah, air, baik air permukaan maupun air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, bebauan, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biologi misalnya adalah vegetasi atau flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan atau endemik serta habitatnya dan lain sebagainya.
Sedangkan komponen lingkungan sosebud, misalnya tingkat pendapatan, pendidikan, demografi, ya, penduduk, pola pemanfaatan lahan, mata pencarian, budaya setempat, ya, perubahan kesehatan masyarakat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, ya, situs budaya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas pada minggu berikutnya secara detail komponen biologi dan sosebud. Pada minggu ini kita akan bahas komponen lingkungan fisik kimia. Dampak terhadap lingkungan fisik kimia. Apa yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Ya, lingkungan fisik disebut juga dengan istilah lingkungan abiotik. Di dalam ekosistem, ya, kita sudah mempelajari yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Jadi ada biotik berinteraksi dengan abiotik. Nah, lingkungan fisik merupakan semua benda mati yang berada di sekeliling makhluk hidup. Unsur dari lingkungan fisik adalah matahari. Matahari ini unsur lingkungan fisik berupa cahaya matahari yang berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Cahaya matahari juga dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, terutama manusia, sebagai sumber energi. Kemudian unsur lingkungan berikutnya adalah udara. Ya, udara, setiap makhluk hidup pasti bernapas. Ya, bernapas berarti membutuhkan udara. Jadi udara dibutuhkan dalam proses bernapas. Manusia dan hewan membutuhkan udara dalam bentuk oksigen untuk bernapas ini. Sedangkan tumbuhan memerlukan udara dalam bentuk karbon dioksida untuk berfotosintesis. Unsur lingkungan fisik berikutnya adalah air. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk dapat bertahan hidup. Air adalah sangat penting dari lingkungan fisik bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika tidak ada air, maka akan terjadi bencana kekeringan. Namun demikian, kelebihan air juga akan mengakibatkan banjir. Unsur lingkungan berikutnya adalah tanah. Jadi setiap makhluk hidup berpijak di atas tanah, ya, mikroorganisme juga banyak yang tinggal di dalam tanah. Jadi tanah menumbuhkan tanaman sebagai bahan pangan bagi manusia dan hewan. Nah, ini adalah unsur-unsur lingkungan fisik. Nah, apa dampak terhadap lingkungan fisik? Ya, dampak dari suatu kegiatan atau usaha pada aspek fisik dan kimia dari lingkungan dapat dibagi ke dalam 5 kelompok. Jadi ada 5 jenis dampak terhadap komponen lingkungan fisik dan kimia. Yang pertama adalah dampak kebisingan. Ini terkait dengan suara. Ya. Yang kedua adalah dampak pada kualitas udara. Ya. Ini terkait dengan udara untuk bernapas. Kemudian dampak pada kuantitas dan kualitas air. Yang keempat adalah dampak pada iklim atau cuaca. Dan kelima adalah dampak pada tanah. Nah, ini 5 jenis dampak, ya, dampak utama terhadap aspek fisik dan kimia lingkungan. Yang pertama adalah dampak terhadap kebisingan. Kebisingan adalah bentuk suara yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Jadi suara yang merugikan terhadap manusia dan lingkungan ini disebut bising, ya. Jadi kebisingan adalah bentuk gangguan
terhadap manusia dan lingkungannya. Kenapa merupakan gangguan? Karena mempunyai pengaruh penting pada kesehatan masyarakat. Kebisingan juga mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat. Kebisingan ini juga menimbulkan pengaruh terhadap kenyamanan hidup satwa, baik itu ternak maupun satwa liar, dan juga gangguan pada ekosistem alam. Tingkat kebisingan dapat diduga berdasarkan bentuk kebisingan dari sumber. Jadi berdasarkan sumbernya, kebisingan ini bisa dibagi menjadi dua. Jadi sumber kebisingan itu ada dua. Kebisingan yang bersumber atau keluar dari sumber yang berbentuk titik, suatu titik diam ya, titik yang stasioner. Nah, dari titik ini suara akan menyebar melalui udara dengan penyebaran yang berbentuk lingkaran. Misalnya sumber dari misalnya dari kegiatan pabrik, ya, sumber dari kegiatan konstruksi, itu adalah berbentuk titik. Yang kedua adalah kebisingan yang keluar dari sumber yang berbentuk garis. Nah, ini apabila kebisingan sumbernya ini bergerak, seperti misalnya suara kendaraan bermotor yang bergerak di jalan. Nah, itu disebut sebagai sumber berbentuk garis. Besaran kebisingan dari sumber dihitung dengan satuan desibel, ya. Dan juga dihitung berdasarkan jarak kebisingan dari sumbernya. Kemudian yang kedua, dampak pada udara. Dampak lingkungan pada udara dalam bentuk pencemaran udara. Ya. Jadi pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih bahan pencemar yang masuk ke udara atmosfer secara terbuka, dapat berupa debu, ya, asap, uap, gas, ya, kabut, bau, atau embun yang dicirikan bentuk jumlahnya, sifatnya, dan lamanya. Pengaruh pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan hidup manusia, mengganggu tumbuhan, tanaman, binatang ternak, dan satwa liar, juga merusak benda-benda. Misalnya pencemaran udara mengakibatkan udara itu adalah banyak mengandung SOx, ya, atau NOx, nitrat atau sulfur oksida, yang mengakibatkan hujan asam. Nah, hujan asam ini akan bisa merusak benda-benda, termasuk juga benda-benda cagar budaya, ya, karena bisa mengakibatkan korosi juga pada benda-benda. Dari mana sumber pencemaran udara? Banyak kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran udara, misalnya melalui kegiatan transportasi, ya, yang banyak melepaskan gas-gas, ya, gas-gas dari knalpot kendaraan bermotor. Bisa juga pembersihan atau pengerjaan jalan dari konstruksi, ya, bisa menimbulkan debu. Yang banyak juga adalah dari emisi pabrik, cerobong-cerobong asap dari pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Nah, Miller tahun 1979 membagi bahan pencemar udara menjadi karbon oksida, bisa berupa karbon oksida atau karbon dioksida, bisa berupa sulfur oksida, ya, nitrogen oksida, hidrokarbon, ya, fotokemis oksidan, partikel berupa asap, debu, ya, jelaga, asbes, ya, asbestos itu kalau misalnya menggunakan atap dari asbes, ya, logam, minyak, dan garam.
Bisa juga senyawa anorganik, ya. Senyawa anorganik lain seperti pestisida, ya, herbisida, alkohol, asam-asam, dan zat kimia lainnya. Juga zat radioaktif, panas, dan kebisingan. Ini adalah beberapa bahan pencemar udara. Kemudian yang ketiga, dampak pada kualitas, kuantitas, dan kualitas air. Dampak lingkungan pada kualitas air dalam bentuk pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah. Sedangkan dampak pada kuantitas air, ya, daripada jumlah air, ini berupa penurunan sediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, pencemaran air ini dapat diartikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya berpangkal tolak pada konsentrasi bahan pencemar tertentu di dalam air pada waktu yang cukup lama untuk dapat menimbulkan pengaruh tertentu. Nah, kualitas air dapat digambarkan dalam sifat-sifat fisik, kimia, dan bakteriologis. Sifat fisik meliputi beberapa parameter seperti warna, bau, suhu, keberadaan benda-benda padat atau sampah, lapisan minyak. Ini adalah parameter fisik. Sedangkan parameter kimia ini dibagi dua, ada kimia organik berupa BOD, biochemical oxygen demand, COD, ya, chemical oxygen demand, jumlah karbon organik, dan oksigen terlarut. Sedangkan parameter kimia anorganik antara lain salinitas, ya, kesadahan, pH, keasaman, alkalinitas, kandungan logam-logam berat, ya, bisa misalnya raksa, ya, bisa timbal, ada krom, ya, ada tembaga atau seng, kandungan besi, ya, mangan, ya, klorida, sulfat, sulfit, ya, dan senyawa-senyawa nitrogen seperti amonia, nitrit, dan nitrat, dan juga fosfat. Yang keempat, dampak pada iklim dan cuaca. Iklim adalah kondisi rata-rata atmosfer selama periode waktu yang lama, seperti dalam rentang waktu 30 tahun atau lebih untuk suatu lokasi. Iklim juga menggambarkan keadaan hawa, ya, seperti suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar matahari dalam jangka waktu yang agak lama, biasanya 30 tahun di suatu daerah. Nah, menurut NASA, Badan Antariksa Amerika, iklim adalah gambaran pola cuaca jangka panjang di suatu daerah. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, ya, lebih singkat. Cuaca juga menggambarkan keadaan udara, ya, seperti tentang suhu, cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Sedangkan menurut NASA, cuaca adalah cara atmosfer berperilaku, terutama yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kehidupan dan aktivitas manusia. Nah, ini juga supaya dipahami apa perbedaan iklim dengan cuaca. Nah, pengaruh iklim dan cuaca terhadap manusia bisa mempengaruhi tempat tinggal manusia, mempengaruhi kegiatan bercocok tanam, peternakan, dan perikanan, mempengaruhi kesehatan manusia, ya, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia, dan juga mempengaruhi kegiatan di luar ruangan.
Yang kelima, yang terakhir adalah terkait dampak pada tanah. Dampak lingkungan pada tanah ini dalam bentuk kerusakan tanah dan pencemaran tanah. Jadi ada dua, dalam bentuk kerusakan tanah dan pencemaran tanah. Nah, kerusakan tanah terjadi terutama akibat erosi tanah yang berpengaruh terhadap penurunan produktivitas tanah, unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman akan hilang, ya. Karena kehilangan unsur hara, kesuburan tanaman pun juga menurun. Erosi tanah ini juga mengakibatkan rusaknya struktur tanah, ya. Akan mempersempit lahan yang dapat ditanami. Karena produktivitas tanah menurun, maka produktivitas tanaman juga menurun. Dan pendapatan petani juga nanti akan menurun. Sedangkan pencemaran tanah ini bisa bersumber dari beberapa sumber. Bisa dari limbah domestik berupa sampah dan air limbah, limbah industri, ya, juga sampah dan air limbah, limbah pertanian, ya, ini penggunaan pupuk anorganik dan pestisida, limbah pertambangan, terutama adalah sedimen dan bahan-bahan kimia yang digunakan pada aktivitas pertambangan. Sedangkan pengaruh pencemaran tanah diantaranya adalah dampak bagi kesehatan manusia, ya, menurunkan tingkat kesuburan tanah, menurunkan produktivitas tanah, tanah kehilangan banyak nutrisi atau unsur hara yang terkandung di dalamnya, terganggunya keseimbangan flora dan fauna yang ada di dalam tanah, ya, mengganggu pertumbuhan tanaman, menimbulkan debu-debu yang beracun, menimbulkan bau yang tidak sedap, ya, menimbulkan banyak bibit penyakit, menyebabkan pencemaran udara, merusak ekosistem, dan juga merusak nilai keindahan. Baik, jadi demikianlah materi perkuliahan hari ini. Supaya materi ini bisa dipelajari lebih mendalam, kita akan diskusikan pada sesi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.